ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Ini bertemunya nun matinya dengan huruf lam. Yang mana huruf lam bukan merupakan huruf-huruf halqi. Maka dari itu, kalau kita baca walam yakullahu, nunnya itu kan nggak kedengeran, Bu. Ya, bukannya walam yakun lahu, bukan walam yakun lahu, tapi dibacanya kan langsung walam yakullahu. Maka dari itu, ini kita coret. Ya, ini bukan termasuk izhar halqi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'du. Ya, pertama-tama dan yang paling utama, sebelum kita memulai materi pembelajaran di sore hari yang berbahagia ini, ada baiknya kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, hidayah, taufik, ya, kita masih bisa istiqomah. Ya, insya Allah ibu-ibu ini 8 orang yang di sini mudah-mudahan termasuk orang-orang yang Allah pilih, ya. Karena orang yang istiqomah merupakan orang yang Allah pilih, ya. Kira-kira seperti itu. Kenapa kita dipilih oleh Allah, ya, di antara segelintir atau sekelompok orang, ya. Banyak orang-orang di luar sana, Bu, ya, yang menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat dan lain sebagainya. Tapi di sini alhamdulillah atas izin Allah kita berkumpul, ya, untuk bersama-sama bermajelis ilmu, mengkaji Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, ya, mempelajari ilmu tajwid. Ya, inilah yang insya Allah disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam sebuah hadis, ya, apabila suatu kaum berkumpul, ya, membacakan Al-Qur'an di dalamnya, wa yatadarasuna fi, ya, dan belajar Al-Qur'an di dalam suatu majelis tersebut, illa, kecuali nazalat alaihi sakinah. Ketenangan itu akan turun, ya. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, dan kasih sayang Allah akan senantiasa menaungi kita. Kemudian apalagi? Wa dzakarallahu fi man indah. Allah akan menyebut-nyebutkan nama kita nih, Bu, ya. Di sini ada Ibu Popi, Ibu Ruri, Bu Ria, dan lain sebagainya, ya. Allah sebut-sebutin nih di hadapan para malaikat di sana. Masya Allah, ya. Dipromosikan, ya. Tandanya apa? Allah sangat senang bagi orang-orang yang bermajlis ilmu, apalagi di dalamnya mengkaji Al-Quran. Baik, ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan senantiasa bersemangat, ya, dan tetap meminta pertolongan kepada Allah. Nah, mungkin pada hari ini kita akan masuk ke materi yang lebih teknis, Bu, ya. Lebih teknis, dan kemungkinan kita kalau tidak akan dipraktekin, ya, kalau nggak dipraktekkan mungkin bisa akan lupa, ya. Mudah-mudahan Ibu juga mempersiapkan catatan agar kita senantiasa bisa mencatat materi ini, karena ini materi sangat, selain teknis ini juga teoritis, Bu, ya. Kalau teorinya Ibu lupa atau teorinya itu lewat ataupun tidak paham teorinya, ya, tidak memahami teorinya, maka ya sudah, ya, sulit untuk apa namanya, memahami, sulit untuk mempraktekannya, kira-kira seperti itu, ya. Nah, Ana akan share screen terlebih dahulu, ya. Sudah mana? Sudah kelihatan, Bu? Sudah, Ustaz. Nah, baik. Ya, kita masuk ke materi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, tentang nun sukun. Ya. Nah, sebagai informasi saja, ibu-ibu membaca Al-Quran, kita semua kalau membaca Al-Quran kerap menemukan atau kerap terlintas atau kerap tiba, ya,
di dalam hukum-hukum tajwid. Salah satu hukum tajwid adalah nun sukun. Ya, inilah mengapa Ana bilang materi ini sangat teknis. Karena terkait dengan hukum. Kalau ibu teori hukumnya, teori hukum tajwidnya tidak paham, maka prakteknya tidak akan bisa. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, salah satu teori yang populer di dalam ilmu tajwid yang banyak sekali disajikan di dalam Al-Qur'an, yaitu terkait dengan nun sukun. Ya, nun sukun, terkait dengan nun sukun. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu karena orangnya juga banyak di sini, Anda akan masuk ke definisi terlebih dahulu. Sebenarnya nun sukun itu apa? Gitu. Merupakan bentuk huruf nun yang berharokat mati. Ya, jadi Ibu jangan terkecoh dengan kalimat sukun. Sukun itu memang dalam tajwid itu simbol. Tapi yang mensimbolkan apa? Yang mensimbolkan kalau bahwasanya huruf tersebut tidak bisa dibaca alias mati. Ya, seperti ini Bu. Nun sukun itu seperti ini. Ya, Ibu mungkin juga sudah paham ya. Ini nun. Ya, Anda tuliskan ini adalah nun. Ya. Namun ini nunnya tidak jelas. Apakah nunnya hidup atau nunnya mati. Nah, kalau kita berikan sukun, nah, simbol sukun, maka ini disebut nun sukun alias nun mati. Timbul pertanyaan, kalau nunnya hidup bagaimana? Nah, kalau dia nunnya hidup, bisa lihat ke bawah sini, ya. Kalau dia nunnya hidup, maka nunnya itu ada harokatnya, Bu. Apakah harokatnya itu fathah, ya? Fathah itu yang di atas, ya, jadinya na. Apakah harokatnya itu kasroh atau yang di bawah ni, atau harokatnya adalah dhammah atau nu, ya. Ini baru disebut ya nunnya hidup. Kalau hanya seperti ini yang di atas, berarti nunnya itu mati. Ya. Jadi yang kita pelajari adalah yang ini, Bu, nun mati. Kenapa kita mempelajari nun mati? Apa urgensinya? Apa pentingnya kita mempelajari nun mati? Ya karena itu. Karena kebanyakan hukum-hukum di dalam tajwid, di dalam kita membaca Al-Quran, itu terkait dengan nun mati. Sangat banyak di dalam Al-Quran. Ya. Nah, dalam statement kedua, ya, didefinisikan bukan bentuk huruf nun yang hidup. Ya. Bukan na, bukan ni, atau bukan pula nu. Tapi nunnya mati. Nah, kemudian dapat disimbolkan dengan tanwin. Ya, dapat disimbolkan dengan tanwin. Ibu-ibu insya Allah mudah-mudahan paham apa itu tanwin, Bu ya. Ana akan lingkari yang dimaksud dengan tanwin. Ya, ini ada gambar nih, Bu. Ini adalah an, ya, kita kasih sukunnya. Ya, misal kita kasih sukun. Nah, ini kan nggak jelas nih, Bu, ini bacanya apa nih. Tapi kalau kita kasih sukun, ini namanya an. Jelas ya. Ini yang di bawah kita kasih sukun namanya in. Dan ini namanya un. An, in, dan un. Nah, bentuk an, in, un ini terlalu ribet. Akhirnya orang-orang Arab itu meringkas menjadi tanwin. An itu disimbolkan dengan ini, Bu, ya, yang Ana lingkarin. Ini namanya an. Ya. Tanwinnya ini bentuknya fathah ditanwinkan. Ya, atau yang kita kenal dengan istilah fathatain, ya, pertemuan-pertemuan awal kita pernah bahas. Kemudian ini ada juga in, kasroh ditanwinkan, ya, i atau kasroh ditanwinkan, jadinya in. Nah, kemudian ini ada un, dhammah yang ditanwinkan, ada an, ada in, ada un. Nah, an, in, un ini tidak lain dan tidak bukan merupakan bentuk ringkas dari nun sukun. Nah, ya. Jadi nun sukun ini bentuk ininya. Bentuk lebih ininya lah ya. Kalau tanwin itu lebih ringkas. Kira-kira seperti itu. Nah, maka dari itu di sini katakan tanwin merupakan simbol ringkas dari nun sukun. Ya. Diringkasnya menggunakan tanwin. Kemudian bacaan tanwin dan nun sukun itu dihukuminya sama, Ibu. Ya.
baik tanwin maupun nun sukun, hukum bacanya itu sama. Ya, karena dia cuma meringkas doang. Sebenarnya tetap an, ya, bacanya tetap an, tapi ditulisnya menggunakan garis 2 di atas, ya seperti itu, ya. Tapi dia dihukuminya sama apabila ada hukum-hukum tajwid. Nah, ini yang kita bahas Bu pada hari ini. Jangan melenceng kemana-mana ya. Ya, artinya pada hari ini kita fokus menangani atau membahas tentang nun yang berharokat mati. Ya, kita fokus sama nun mati aja. Mim mati kita nggak pelajari, ya, dan lain sebagainya. Jadi kita fokus tentang nun mati aja. Nah, ini dia, ya. Nun sukun dan tanwin. Nun sukun ini yang kotak sebelah kiri, ya. Kemudian yang tanwin kotak sebelah kanan, ya. Nah, tanwin yang ini namanya tanwin dhammah atau dhammatain, ya. Kalau tanwin yang sebelah kanan ini kanan atas, ini namanya tanwinnya fathah, ya. Tanwinnya fathah atau yang biasa disebut sebagai fathatain. Kemudian yang bawah ini tanwinnya kasroh atau kasrotain. Nah, dhammatain itu dibacanya un, fathatain dibacanya an, kasrotain dibacanya in, ya. Ini semuanya merupakan bentuk ringkas dari, kalau fathatain ini bentuk ringkas dari an, ya. An, ya. Diringkas menjadi an. Ya, begitu. Kemudian kalau kasrotain bentuk ringkasnya dari in. Ya. Ya. Kalau dhammatain bentuk ringkasnya dari un. Ya, kira-kira seperti itu, Bu. Ya. Ini yang kita pelajari pada hari ini. Nah, sekarang apa sih pentingnya mempelajari ini? Kalau masih an, in, un, belum ada huruf selanjutnya, ya Ibu bacanya tetap jelas. An, in, un. Atau yang dikatakan sebagai izhar. Ya. An, in, un. Itu izhar, jelas. Maksudnya jelas tuh apa? Bunyi n-nya, bunyi nun-nya itu terdengar jelas. An, in, un. Itu masih izhar. Nah, tapi kan huruf itu nggak hanya an, in, un. Dia pasti akan bertemu huruf-huruf selanjutnya. Apakah itu bertemu huruf fa, ya, apakah bertemu huruf sod dan lain sebagainya, ya. Nah, itulah yang disebut hukum baca nun sukun, ya. Terkait hubungannya dengan huruf selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Paham ya tanwin dan nun sukun? Nah, sekarang kita baru masuk ke materinya, ya. Hukum baca nun sukun itu ada 4, Bu. Ya, secara garis besar itu ada 4. Yang pertama ada yang disebut izhar. Izharnya apa? Izhar halqi. Nah, yang kedua ada yang disebut idgham. Ya, idgham terbagi lagi menjadi 2. Ada yang disebut idgham bi gunnah, ada yang disebut idgham bila gunnah. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada yang dinamakan iqlab. Yang terakhir ada yang dinamakan ikhfa hakiki. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kenapa sih hukum baca nun sukun ini terbagi-bagi menjadi 4? Jawabannya adalah sederhana, ya. Karena hukum nun sukun ini akan dipertemukan dengan banyak huruf hijaiyah yang secara karakteristik berbeda sifat, berbeda makharijul huruf dan lain sebagainya. Ya, maka dari itu treatmentnya atau cara membacanya pun berbeda-beda, ya. Dan cara membacanya itu dikerucutkan menjadi 4 ini. Izhar halqi, idgham, iqlab, dan ikhfa hakiki. Nah, ya, kita lanjut. Kita membahas tentang izhar halqi dulu, Ibu. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan izhar halqi? Ya. Izhar secara definitif artinya itu jelas, ya, jelas. Maksudnya apa jelas? Bunyi nunnya itu terdengar jelas.
an, in, un. Nah, ini kan jelas, Bu. Enggak samar-samar, ya. Bukannya ang, ing, ung, ya, tapi izhar itu jelas. Nah, bunyi n atau bunyi nunnya itu terdengar jelas. Nah, kapan terjadi izhar halqi? Terjadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halq. Ya, ada yang bisa jawab, Bu, huruf-huruf halq? Oh, ini dia ada ya. Nah. Ya. Huruf-huruf halq atau huruf-huruf tenggorokan. Oh ya, kita kan sempat belajar tentang makharijul huruf ya. Masih ada yang ingat ada berapa makharijul huruf? Silakan, ada yang bisa menjawab? Ada 5. Apa aja itu, Bu? Al-jauf, Al-jaf artinya apa? rongga mulut. Rongga mulut. Kemudian Al-lisan, lidah. lisan, lidah, terus Al-halq, tenggorokan. terus. Asyafatain, kedua bibir. Nah, terakhir. Al-khaysyum, rongga hidung. Nah, di situ ada al-halq, Bu ya. Nah, sekarang inilah jelas kenapa izhar disebutnya izhar halqi, ya. Karena dia ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halq, ya. Atau huruf tenggorokan. Huruf yang makhrajnya bertempatnya di tenggorokan, makharijul hurufnya di tenggorokan. Kan ada 6 ya. Yang di tenggorokan itu ada 3 bagian. Kalau ibu-ibu masih ingat, ada yang dinamakan bawah tenggorokan atau apa, pangkal tenggorokan, ya, atau yang disebut dengan aqsal halqi. Hurufnya yang keluar dari pangkal tenggorokan itu adalah huruf ha besar dan huruf hamzah ya, bukan alif ya, hamzah. Tapi di sini alif ya, nggak masalah ya. Nah, kemudian ada yang dinamakan wastul halqi atau bagian tengah dari tenggorokan. Yang keluar dari bagian tengah itu adalah ha kecil dan ain. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang keluar dari bagian ujung tenggorokan atau adnal halqi itu adalah huruf kha dan huruf gha. Ya, ada huruf kha dan ada huruf gha. Ada huruf kha dan huruf gha. Nah, jadi apabila kan kita lagi bahas nun mati, Bu ya. Kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, maka dibacanya izhar, yaitu jelas. Dan jenis izharnya adalah izhar halqi, ya. Nah, jadinya jelas. An, in, un jelas. N-nya terdengar, dibacanya jelas, itulah izhar halqi karena bertemu dengan huruf-huruf halq. Oke, mungkin kalau yang masih bingung anak akan kasih contoh. Nah, contoh dari izhar halqi. Di sini terdapat 6 yang anak contohkan. Ya, kita kasih contekan dulu di sini. Tadi hurufnya itu apa aja izhar halqi? Yang pertama bertemu dengan hamzah. Yang kedua nun mati atau tanwin yang dipertemukan dengan ha besar. Kemudian yang ketiga yang dipertemukan oleh ain, kemudian dipertemukan oleh ha kecil, ya. Ada juga yang dipertemukan oleh huruf kha, ya, dan yang terakhir dipertemukan oleh huruf ghain. Ya. Nah, ini contekannya, Bu. Ya. Nun mati atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf halqi ini. Sebentar. Ya, 6 ya. Ha kecil ya. Anak pikir ini ha ini kecil ya. Ha kecil. 6 ya. Ya, ada 6 huruf halqi. 6. Contohnya seperti apa? Yang pertama coba kita baca bareng-bareng ya. An'amta alaihim. Ya, di surat Al-Fatihah ya. Di sini Ibu bisa melihat ada nun sukun ya. Nun sukunnya di sini nih. Nah, nun sukunnya di sini. Ya. An'amta. Ya, kemudian kenapa ini dibacanya an? Jelas ya. An.
karena dia bertemu dengan salah satu huruf halqi, yaitu huruf ain. Ya, huruf ain. Nah, itulah mengapa dibacanya itu an'amta. Ya. Dan yang kedua, wa kanallahu aliman hakima. Ya, aliman. Kenapa dibaca aliman? Karena dia bertemu dengan hak yang kecil. Yang mana hak kecil ya merupakan huruf halqi ya, hak kecil. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Nun mati atau tanwinnya di mana? Nih nun mati nih, ya. Nah, yakun. Nah, tapi oke. Sekarang lihat, ini bertemunya huruf apa? Ini bertemunya nun matinya dengan huruf lam. Yang mana huruf lam bukan merupakan huruf-huruf halqi. Maka dari itu, kalau kita baca walam yakul lahu, nunnya itu kan nggak kedengeran, Bu. Ya, bukannya walam yakun lahu, bukan walam yakun lahu, tapi dibacanya kan langsung walam yakul lahu. Maka dari itu, ini kita coret. Ya, ini bukan termasuk izhar halqi, ya, karena dia bertemunya dengan lam. Tapi masuknya ke hukum yang lain. Kemudian kufuan. Nah, ini ada tanwin di sini. Tanwinnya fathah. Ya, kufuan. Kenapa dia jelas? Wan. Kenapa dia masuk ke izhar halqi? Karena dia bertemu dengan hamzah. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian contoh berikutnya. Faman ya'mal. Nah, ini ada nun mati juga nih, Bu. Ya. Ya. Ini ada nun mati juga. Afwan Ibu yang yang menghidupkan mic tolong dimatikan dulu ya. Biar nggak ada noise. Nanti insyaallah ada gilirannya untuk baca. Faman ya. Faman ya'mal. Bunyinya tidak jelas. Karena apa? Emang ini dibacanya faman ya'mal? Bukan. Tapi dibacanya famay ya'mal. Dia langsung masuk ke famay ya. Ini siapa yang menyalakan mic-nya? Bentar Bu ya. Oh enggak ada. Baik. Famay ya'mal ya. Nah, ini dia bertemunya dengan huruf ya. Yang mana huruf ya itu tidak termasuk daftar di izhar halqi. Maka dari itu ini kita coret ya. Ini bukan termasuk izhar halqi. Oke, ini hukum baca nun mati juga, tapi bukan termasuk izhar halqi. Mungkin yang selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian mana lagi nun mati atau tanwin? Ada di sini. Dzarratin ya. Dzarratin khairan atau dzarratin khairan dibacanya. Pasti dibacanya dzarratin, dibacanya jelas. Kenapa jelas? Karena dia bertemu dengan huruf kha. Yang mana huruf kha itu termasuk huruf bacaan halqi. Maka dari itu ini disebut izhar halqi juga. Selanjutnya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, munnya ini jelas. Salamun ya, bukan salamung ya. Kenapa salamun? Kenapa dibaca jelas? Karena tanwinnya ini ya, dhamma tanwinnya, dhammatainnya bertemu dengan hak yang besar. Yang mana hak besar itu merupakan hukum izhar halqi ya. Nah, ini ada juga yang contoh yang terakhir, am khuliqu min ghairi syai'in ya, min ghairi. Nah, ini juga nun mati bertemu dengan ghain. Ini juga termasuk izhar halqi. Naam, ya. Untuk yang izhar halqi ada pertanyaan dulu atau enggak, Ibu? Silakan. Atau sudah bisa memahami? Karena materi banyak nih. Silakan yang ada pertanyaan. Saya mau tanya Ustaz. Ya, silakan Ibu. Ini hamzah atau alif ya, yang 6 huruf ini maksudnya hamzah itu sama dengan alif ya Ustaz? Oke, ya pertanyaan yang bagus dari Ibu Turi. Ya, jadi apakah hamzah sama dengan alif? Ya, Allah Ta'ala alam bisawab, hamzah itu berbeda dengan alif, Bu. Ya, hamzah itu kalau hamzah itu huruf, ya.
Sedangkan alif itu ada para ulama yang mengkategorikan sebagai huruf, ada yang mengeluarkan dari huruf, ya. Jadi seperti ini. Alif cuma tanda saja, ya. Tanda kalau bacaan tersebut akan panjang itu kita pakai alif. Nah, hamzah kebanyakan itu kebiasaannya si hamzah adalah tidak punya tubuh. Jadi dia menumpang, ya. Salah satu tempat tumpangan si hamzah itu adalah alif. Ya, ini anak akan gambarkan. Ya. Alif yang seperti ini. Alif tidak bisa kita sebut. Alif tidak bisa diberikan harokat gini. Nah, ini bukan alif. Alif tidak bisa diberikan harokat, ya. Tetapi yang bisa diberikan harokat adalah hamzah, ya. Nah, ini baru bisa dibaca. Kalau alif itu tidak bisa diberikan harokat a, i, dan u, tidak bisa. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi ya kenapa di sini nggak ada hamzahnya, cuma begini doang? Ini berarti alif dong? Bukan. Ini termasuk hamzah, ya, tapi diringkas aja. Jadinya seperti ini. Allah pun seperti ini, ya kan? Nah, kira-kira begitu. Tapi ini tetap aja hamzah, ya. Jadi hamzah itu hurufnya, ya. Kalau di dalam makharijul huruf, ya, kembali ke materi-materi yang lalu, hamzah itu termasuk huruf yang mana memiliki tempat keluar. Yang mana kalau dikasih dikasih fathah, dia bisa dibaca a. Dikasih kasrah bisa dibaca jadi i. Dikasih dhammah bisa dibaca jadi u. Adapun alif, kalau tanpa hamzah dia tidak akan bisa dibaca. Ya, dan alif itu keluarnya melalui al-jauf atau rongga. Kalau hamzah keluarnya melalui tenggorokan atau al-halqu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi hamzah itu yang bisa dibaca, kalau alif itu tidak bisa dibaca. Nah, alif bisa dibaca ketika ditumpangi oleh si hamzah. Kira-kira seperti itu. Menjawab ya, Bu? Nah, jadinya kalau hamzah dan alif kalau dihukum, ana lebih cenderung bilangnya hamzah, ya, karena hamzah inilah segala bentuk suara, segala macam suara itu keluarnya lewat hamzah. Apakah itu a, apakah itu i, apakah itu u. Cuman sayang hamzah punya kelemahan, tidak punya tubuh, jadinya harus menumpang. Kadang-kadang dia menumpangnya dia, misalnya syai'an, ya. Dia menumpangnya di seperti ini. Dia menumpangnya di sini. Syai'an, ya, dia menumpang. Nah, tapi kalau dia syai'in, ini ada syai'in. Nah, dia bisa mandiri di sini. Ya, tapi kalau di awal-awal tidak ada, ya. Kecuali mungkin hamzah untuk bertanya. Kira-kira seperti itu, ya. Ini kaidah bahasa Arab, Bu. Nah, ya, pertanyaan yang bagus. Jadi hamzah itu hurufnya. Kalau alif itu bukan termasuk huruf, hanya simbolisasi saja. Nah, ini idhar halqi. Nggak ada yang tanya lagi ya, Bu, ya?